Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Febrian, saya dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 11. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah mengidentifikasi berbagai macam faktor secara sistematis yang dapat merumuskan strategi dalam suatu usaha. Berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities dan secara bersamaan dapat meminimalisirkan suatu kelemahan atau weakness dan suatu ancaman atau threats. Masih seputar SWOT. Masih seputar apa itu SWOT? Strength atau kekuatan dan weakness atau baik dan weakness kelemahan adalah berasal dari internal suatu perusahaan. Hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah sesuai kehendak suatu perusahaan. Sedangkan opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar suatu perusahaan pada pasar yang lebih besar. Suatu perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas satu persatu pengertian apa itu strength, kekuatan, yang weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Yang pertama, strength. Strength adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang, adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya adalah threats atau ancaman, merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya akan kita bahas adalah manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT, yaitu analisis SWOT ini merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis tersebut berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak dari ancaman yang muncul dan harus dihadapi. Selanjutnya adalah menganalisis atau analisis SWOT produk kerajinan. Produk kerajinan yang akan kita bahas adalah masker kain fashion. Masker saat itu sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu saat ini, kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, penggunaan masker sangat diperlukan. Nah, berbagai upaya agar tetap terlihat menarik meski menggunakan masker, salah satunya adalah penggunaan masker fashion ini. Masyarakat, utamanya kaum hawa, banyak yang mulai menjadikan masker sebagai fashion item untuk mempercantik penampilan. Dulu tuh masker kain hanya berupa potongan sederhana dengan desain yang polos, dengan kain-kain polos. Berbeda sekali dengan zaman sekarang yang hadir dalam banyak model, motif, material, dan detail yang pastinya sangat beragam dan unik, dan tentunya menjadikan masker kain ini sebuah item fashion dan cocok sekali digunakan dalam acara-acara tertentu atau acara-acara formal. Nah, mulai dari tampilan klasik dengan material tenun atau batik Nusantara, chic dengan sentuhan denim, sampai feminim menggunakan material brocade dengan detail brodir atau sulam. Nah, kita akan membahas satu persatu atau kita akan menganalisis si masker kain fashion ini. Yang pertama, strength atau kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah menggunakan alat dan bahan yang mudah didapat dan dibeli. Yang kedua adalah mudah dibuat dan bisa kita modifikasi seunik mungkin agar terlihat keren dan diminati banyak orang. Selanjutnya adalah banyak diminati masyarakat karena saat ini penggunaan masker sangat diperlukan. Selanjutnya dapat menunjang penampilan agar terlihat keren walau pakai masker. Selanjutnya, dapat melindungi dari paparan virus dan terlindung dari penularan virus.
Weakness atau kelemahan. Masker kain ini kurang efektif dalam menangkal virus. Kenapa seperti itu? Karena masker kain ini emang bisa menjadikan sebagai pelindung dari droplet besar. Itu emang ada. Jadi perlindungan masker kain atau masker fashion yang dari kain ini, perlindungan droplet itu emang ada. Cuma tidak pada aerosol ataupun partikel airborne. Jadi buat batuk atau bersin pada pemakai, kalau yang dropletnya besar tuh bisa ditangkal atau bisa di dilindungi dengan masker ini. Tapi untuk droplet yang lebih kecil, masker kain ini bisa tembus dan sangat tidak efektif digunakan. Jadi dalam penggunaan masker kain ini harus double masker agar tetap terlindung dari droplet-droplet yang kecil. Kelemahan yang selanjutnya adalah kerapihan dalam proses pembuatan karena handmade. Selanjutnya adalah penyesuaian desain. Penyesuaian desain ini tergantung dari para penikmat atau para buyer atau para pembeli, para peminat bisa disesuaikan nantinya. Selanjutnya adalah penggunaan kain. Karena penggunaan kain ini harus diperhatikan karena ada beberapa kain yang memang tidak cocok untuk dijadikan sebuah masker. Karena nantinya takutnya bukannya malah melindungi, malah akan menjadikan sebuah penyakit. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Peminat dalam membeli akan ada. Peminat yang pertama nih, peluang yang pertama itu peminat dalam membeli masker kain ini tuh akan ada, dan pastinya itu akan banyak banget yang berminat. Karena penggunaan masker sangat diperlukan saat ini dan didukung dengan desain yang modis dan trendy sehingga bisa menunjang penampilan meski memakai masker. Terus peluang yang kedua adalah sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain dapat membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung dengan banyaknya influencer yang sesuai target market, seperti fashionista atau fashion enthusiast. Karena saat ini fashion menjadi sebuah gaya hidup masyarakat modern. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Banyaknya para desainer yang menjual masker dengan desain yang sangat mewah. Dan penggunaan masker ini lebih cocok untuk acara formal. Namun ada juga penggunaan masker yang bisa masker kain ini yang dibuat untuk sehari-hari. Biasanya lebih casual, lebih nggak terlalu rame yang kayak biasanya itu kan yang ada brokat-brokat atau ada bordir-bordir. Masker kain ini biasanya menggunakan motif-motif yang menarik yang dapat menunjang penampilan juga agar terlihat lebih keren, lebih trendy, tidak menggunakan masker polos. Selanjutnya adalah ketika para peminat lebih memilih membuat masker fashion sendiri dengan desain yang mereka inginkan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.